sampai Papua adalah orang-orang yang sudah biasa bicara. Dan sekarang luar biasa, ingin selalu belajar. Maka dari itu, di sini saya sangat senang dan sangat bahagia. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, pokoknya sekali lagi saya sampaikan, kami dari tim Ciloto Capacity Building di sini tidak berniat untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang pelatih dan yang lainnya, hanya kita ingin sharing bersama, mengisi sesuatu, memanfaatkan waktu, work from home, ya, WFH. Ada juga yang bilang, katanya kata guru saya Jamila Zaini itu woman for husband, gitu ya. Atau studi from home bagi pelajar, mungkin atau juga bagi semuanya adalah SAH, stay at home. Ya, inilah niat kami Ciloto Capacity Building untuk selalu berbagi dan bertumbuh belajar bersama, learning and growing. Oke, Bapak dan Ibu. Sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah maka tak melahirkan dan yang lainnya. Tapi yang pasti tak kenal adalah ta'aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah seseorang yang dilahirkan di daerah Cianjur Selatan, di kampung, di rumah yang sekarang masih seperti ini, rumahnya masih mewah, yaitu mepet sawah, ya. 40 tahun yang lalu, dan sejak 2005 saya bekerja di BK Ciloto, sejak 2012, tepatnya 2013, saya bekerja sebagai Widya Iswara atau trainer di BPPK Ciloto Kementerian Kesehatan RI. Kadang saya mengisi materi tentang soft skill, capacity building, team building, service excellence, communication skill, public speaking, atau presentation skill. Alhamdulillah sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola lembaga pendidikan Yayasan Darul Madani khusus di kampung saya ini, ya. Saya mendirikan walaupun baru PAUD, free, gratis buat seluruh masyarakat yang ada di kampung saya, dan saya ikut menjadi founder Darul Asifa yang ada di BPK Ciloto, ada TKA, Dinia dan yang lainnya, dan mencoba untuk mengelola sebuah yayasan Iwini Learning Partner. Mencoba menginspirasi gerakan sukses berkah dan grup One Day, One Youth, One Seat Al-Quran. Alhamdulillah. Dan alumni Akademi Trainer, ISQ, NLV, SEP, dan IBA Hipnoterapi. Oke, itulah Bapak dan Ibu saya, dimanapun, kapanpun, kalau ketemu dengan wajah yang seperti ini, panggil saja saya Kang Rubas. Ya. Sebenarnya namanya Rudi Bastaman, saya seorang perawat dari Akper Cianjur, S1 Keperawatan UNPAD, dan S2 Promkes di Universitas Pajajaran Bandung. Itulah saya. Kenapa dipanggil Kang Rubas? Karena di kantor saya itu banyak namanya Rudi, Rusol, Rudi Solihin, Ruher, Rudi Hermawan, dan saya Rubas, Rudi Bastaman. Berdoa, mendoakan, dan mohon didoakan Bapak dan Ibu, marilah di situasi sekarang ini kita berdoa buat kita semua, mudah-mudahan selalu sehat, berkah, bahagia. Kita mendoakan yang lain, saudara kita, dimanapun berada, khususnya tenaga kesehatan, mudah-mudahan selalu fight dan kuat. Dan yang sakit, ya, yang khususnya banyak di Wisma Atlet, sampai sekarang sudah kurang lebih 700, termasuk ada teman saya yang sedang sakit. Dan yang sakit semuanya, kita doakan, dan kami juga mohon didoakan. Saya sendiri sekarang sedang diuji untuk mengalami sakit, tapi saya nikmati saja, ya, saya nikmati saja. Berdoa untuk kita semua. Mohon maaf untuk yang Muslim. Al-Hadiniyah walukutinatin soleha. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk malam ini marilah kita fokus, ya. Mari kita fokus. Sekali lagi coba fokus. Fokus, lihat, coba fokus, lihat. Sudah? Oke. Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya malam ini kita akan mencoba untuk sharing, ya. Sharing bersama. Nanti kita diskusi, lebih banyak diskusi mungkin, ya. Sebenarnya kurang lebih 1 jam ke depan, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagaimana untuk menjadi seorang great speaker atau pembicara yang hebat, berat, ya, tapi tidak ada salahnya apabila kita selalu mencoba dan belajar. Oke, Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui, ya, bahwa
kondisi sekarang ini, saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona COVID-19, ya, sedang diuji, sedang mendapatkan, ada yang menganggap ini sebagai ujian, ada yang menganggap ini cobaan, ada yang menganggap ini ajab, bahkan ada yang menganggap ini musibah dan lain-lain, ya, ajab dan lain-lain. Nah, tapi yang pasti kondisi saat ini sekarang kita sedang dicoba dengan yang namanya virus corona COVID-19. Yang hari ini terupdate, yang konfirmasi positif sebanyak 7.418 orang, yang dirawat 5.870 orang, Masya Allah, yang meninggal dunia 635, mudah-mudahan ditempatkan di sisinya, di sisi Allah SWT dan menjadi ahli surga. Dan alhamdulillah ada yang membahagiakan bagi kita semua, ternyata dibanding dengan yang meninggal dunia, yang wafat, yang sembuh lebih banyak. Alhamdulillah ada 913 orang. Nah, ini dari detik.com, sumbernya dari Kementerian Kesehatan, ternyata Bapak dan Ibu sekarang semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kenapa ya? Kenapa? Ternyata salah satunya adalah, ya, nanti kita akan buka, ya. Kenapa? Yang pasti salah satunya adalah walaupun katanya sudah PSBB, masyarakat itu ada yang menganggap ini nggak ada apa-apanya, biasa saja. Kenapa ya? Oke, kita nanti akan jawab. Selain itu, permasalahan di Indonesia sekarang ternyata penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah apa? Ada yang tahu? Ternyata 71% dikarenakan penyakit tidak menular. Ya, kalau tadi COVID mematikan, ternyata sebelum COVID, ya, 71% penyebab kematian di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Akibat apa? Kira-kira ada akibat apa? Ternyata akibat gaya hidup masyarakat yang tidak sehat. Salah satunya, ya, dan ini pendukung terbesar penyebab ini. Oke. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, gaya hidup masyarakat tidak sehat. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah masyarakat tidak tahu, atau masyarakat ujung-ujungnya tidak mau, dan ujung-ujungnya masyarakat tidak mampu untuk hidup sehat. Diawali apa? Diawali karena tidak tahu. Sekali lagi, awalnya masyarakat tidak tahu bagaimana gaya hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini tugas kita. Tugas kita, betapa pentingnya informasi tadi, gaya hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat sampai kepada masyarakat, termasuk sekarang musim COVID, ya. Saat COVID juga kan katanya salah satu yang bisa mencegah COVID adalah perilaku hidup bersih sehat. Di antaranya, ya, CTPS, cuci tangan pakai sabun, tepung, selaci, puput, telapak tangan, pokoknya gitu. Terus pakai masker dan lain-lain. Terus menyatakan bahwa kepada masyarakat ini adalah bisa berbahaya dan yang lainnya. Berarti bagaimana masyarakat tahu tentang informasi cara hidup sehat. Nah, informasi itu bisa disampaikan salah satunya adalah melalui bicara. Sekali lagi, informasi agar diketahui oleh masyarakat salah satunya disampaikan melalui bicara. Nah, oleh karena itu, pembicara ketika bicara perlu adanya pembicara yang hebat atau great speaker. Selanjutnya, Kang Rubas, emang mampu bicara itu penting? Yes, ya. Mampu bicara itu penting karena apa? Kalau kita mampu bicara, ya, informasi tadi akan sampai, masyarakat akan tahu, dari tahu mudah-mudahan masyarakat mau, dan ujung-ujungnya mampu melakukan perilaku hidup bersih sehat. Tapi seandainya tidak mampu bicara, misalkan bicaranya biasa saja, diam saja, ketika kita bicara malah audiennya tidak mau memperhatikan kita. Boro-boro tahu, boro-boro mau, apalagi mampu. Jadi tidak akan
tercapai. Oke, menurut Syekh Qutb, saya mengutip, satu peluru bisa menembus satu kepala. Tapi satu tulisan atau satu tulisan yang dikatakan atau dibicarakan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Said Qutb. Oke. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kemampuan bicara kita ya untuk menjadi pembicara yang hebat, great speaker. Nah, apa itu great speaker? Great speaker adalah pembicara yang hebat, ya, yang tepat dan bermanfaat, mampu tampil dengan menarik dan memukau. Jadi kuncinya adalah hebat, tepat, dan bermanfaat. Oke. Manfaatnya apa? Apabila kita menjadi seorang great speaker, manfaatnya adalah pembicaraan menjadi efektif, menjadi produktif, dan mampu mencapai tujuan, yaitu perubahan perilaku dari sasaran. Kalau tidak mencapai tujuan, ya apa mau dikata? Apa maksudnya bicara? Dan bicara yang hebat itu adalah efektif dan produktif, mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Perubahan perilaku. Prinsipnya adalah kita ya sebagai manusia berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pribadi yang bermanfaat untuk orang lain adalah ketika kita mampu menebar kebaikan kepada orang lain. Dan pembicara, great speaker, penyeru kebaikan adalah penebar kebaikan. Berarti menjadi pembicara adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Pembicara berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Bapak dan Ibu, Kang Rubas, bagaimana cara menjadi seorang great speaker itu? Saya akan berbagi tips menjadi great speaker. Ringan, sederhana, tapi mudah-mudahan bermakna, gitu ya. Karena waktunya hanya kurang lebih 1 jam, ya kita akan mencoba untuk berusaha membuka atau membedah tips ringan menjadi tips sederhana menjadi seorang great speaker. Yang pertama, bangun percaya diri. Yang kedua, susun materi yang efektif. Yang ketiga, ciptakan presentasi yang menarik. Dan yang keempat, ciptakan improvisasi yang memukau. Oke, jadi ada 4 ya. Sederhana kan? Hanya 4, tenang saja. Oke, kita buka satu-satu. Yang pertama, bangun percaya diri. Oke, sekali lagi bangun percaya diri. Saya ingin tanya nih kepada Bapak dan Ibu, ya. Tadi kata Pak Maman, saya suka grogi. Terus kalau di depan saya suka, kalau di luar saya suka kurang percaya diri, terus kalau sudah tampil di depan suka grogi, bahkan suka blank. Apalagi kalau yang di depan saya itu pimpinan saya atau orang-orang yang levelnya di atas saya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kenapa itu penyebabnya? Boleh ditulis di chat atau ditulis. Diharapkan sekali lagi, oh ya saya mohon maaf. Bapak dan Ibu, apabila di depan Bapak dan Ibu belum ada kertas, mohon mengambil kertas dan catat tulisannya ya, karena nanti kita akan sambil sharing. Ya, sharing ada PR-PR. Nah, oke. Dan saya ingin bertanya sekarang, bagaimana cara menumbuhkan atau membangun tingkat kepercayaan diri kita? Oke. Sudah? Ya, karena waktunya sebentar, saya tidak buka share-nya dan langsung saja. Sekarang yang pertama adalah bangun percaya diri. Ada beberapa tips membangun percaya diri, ya. Ada beberapa tips membangun percaya diri. Bagaimana caranya supaya pede gitu ya? Bagaimana caranya supaya pede untuk menjadi seorang pembicara? Sederhana, yaitu berpikir positif, ya, kuasai materi kita, dan yang terakhir rileks. Sekali lagi, berpikir positif,
kuasai materi kita, dan yang terakhir adalah relax. Nah, berpikir positif. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ingin atau ditugaskan untuk menjadi seorang pembicara, yang pertama yang ada dalam pikiran kita adalah yes dulu. Yes, we can. Oke, semuanya. Yes, we can. Oke, semuanya bilang. Yes, we can. we can. Ya, buka tangannya ya seperti ini. Jadi yes, we can. Ya, karena apa? Tindakan positif, sekali lagi, tindakan positif berawal dari komunikasi yang positif, ya, atau bicara yang positif atau bicara baik. Bicara yang baik berawalnya dari pikiran yang positif, dan pikiran yang positif berawal dari prasangka yang baik. Jadi ketika kita ditugaskan atau untuk menjadi seorang pembicara, kita prasangka ada dulu yang baik. Wah, ini mungkin kesempatan saya nih. Udah gitu pikiran, yes, saya bisa, ya. Nah, itu kan langsung, yes, saya bisa, semangat kan? Dan nanti tindakannya juga akan positif. Beda lagi kalau kita menjauh cepat, aduh, Pak, kayaknya saya nggak mungkin, Pak, nggak bisa. Wah, saya nggak bisa. Ah, udah langsung tuh down kita juga. Beda kan? Aduh, kan beda lagi dengan yes. Aduh, kayaknya nggak bisa. Yes, saya bisa. Kan beda. Jadi, awali dengan prasangka yang baik, pikiran yang positif, komunikasi yang positif, dan nanti ketika tampil pun insya Allah tindakannya menjadi pembicaranya menjadi yang hebat. Oke. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, supaya percaya diri adalah kuasai materi. Ya. Karena apa? Kuasai materi itu sederhana. Pahami poin-poin inti, sekali lagi, pahami poin-poin inti materi yang akan kita sampaikan. Karena apa? Ini harus direncanakan, harus siap, ya. Soalnya ada istilah kan, ketika kita gagal merencanakan, sama saja dengan merencanakan kegagalan. Terus ada lagi, ketika Anda tampil tanpa persiapan, maka siap-siaplah Anda turun tanpa penghormatan. Jadi menguasai materi ini penting. Ya. Nah, materi itu kan banyak. Ingat, kuasai saja poin-poin intinya. Oke. Jadi itu, yang kedua adalah kuasai materi. Bagaimana Kang Rubas poin-poin inti itu? Nanti di langkah selanjutnya kita akan bedah. Yang ketiga, untuk meningkatkan supaya kita percaya diri adalah relax. Ya. Sekali lagi, relax saja. Bagaimana caranya? Tekniknya adalah disingkat dengan DTTS. Sekali lagi, DTTS. Awali dengan doa, ya, tarik nafas, terus tatap peserta, dan senyum. Doa bagaimana? Sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kalau saya sendiri sebagai muslim, doanya adalah sambil minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah doa saya. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, saya akan bicara, mudah-mudahan dan audiens saya diberikan kepengertian atau mereka bisa mengerti dengan apa yang saya bicarakan. Oke. Selanjutnya tarik napas. Bagaimana cara tarik napas? Tarik napas istilahnya tarik, tahan di diafragma atau di perut, kebiasaan napas siapa yang baik di diafragma, di dada ya, napas dada, tarik dari hidung, keluar, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Tarik. Kalau saya bisa begini, biasanya pakai gerakan tangan. Tarik, tahan sebentar, udah kita keluarkan. Nah, ya, itu bisa Bapak dan Ibu bisa ngikuti gerakan-gerakan saya di rumah ya. Itu tarik nafas. Udah gitu, kita masuk ke ruangan, masuk ke ruangan kelas, tatap seluruh peserta, tatap, ya. Tatapnya adalah ketika kita menatap, jangan lama-lama, paling lama 2 detik atau 3 detik. Apa yang ditatap? Yang ditatap adalah tengah-tengah, bukan matanya, ya. Nanti bisa gimana-gimana gitu, bisa kelepek-kelepek kalau matanya. Jadi tengahnya. Kalau pesertanya banyak, kita sapu. Set, gitu ya. Setelah itu ditatap. Nah, sambil menatap, ajak senyum, ya. Sambil menatap, ajak senyum. Biasanya Bapak dan Ibu,
Kalau kita diajak senyum orang lain, apa yang kita lakukan? Pastinya adalah membalas senyuman. Dan ketika kita di depan sudah melihat peserta tersenyum sama kita, udahlah kita jadi tenang, rileks gitu ya. Dan kita jadi percaya diri ya. Nah, jadi menatap dan tersenyum itu rumusnya adalah cukup satu-satu aja lah, jangan banyak-banyak, satu-satu dua. Kalau menatap tadi di tengah 2 detik, tapi kalau tersenyum satu-satu dua. Saya kurang setuju dengan yang 2-2-5 atau 2-2-7, misalkan 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Saya coba jadi jebol akhirnya ya. Nah, ternyata cukup 1-1-2 ya, 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan, oke, dan cukup 2 detik. Nah, itu jadi tersenyum. Bagaimana menumbuhkan percaya diri? Sekali lagi ya, saya ulas. Yang pertama adalah positive thinking, oke. Yang kedua kuasai materi, dan yang ketiga adalah relax. Mudah-mudahan bisa percaya diri. Oke. Selanjutnya, tips menjadi seorang pembicara yang hebat. 1, bangun percaya diri. Ya, bagaimana caranya? Positive thinking, kuasai materi, dan apa? Relax ya, relax. Yang kedua, susun materi yang efektif. Ya, sekali lagi susun materi yang efektif. Nah, tips menyusun materi yang efektif yaitu, ya, sebelumnya saya ulas. Kenapa sih harus menyusun materi yang efektif? Karena kadang-kadang kita sudah pede nih tampil di depan, tapi materinya banyak. Aduh, gimana ya? Atau semuanya dijelasin, ya, semuanya sampai waktu nggak cukup, padahal sudah dikasih tahu bahwa waktunya hanya 1 jam. Sedangkan bahan yang saya sampaikan sekarang aja sampai 1 buku kalau disusun gitu ya. Makanya tips susunlah materi yang efektif. Bagaimana tips menyusunnya? Sederhana. Ada 4 langkah. Kalau tadi membangun percaya diri ada 3, ya. Kalau menyusun materi yang efektif ada 4, ya. Yaitu tentukan temanya, tentukan teori yang singkat, tekniknya bagaimana, dan tindak lanjut pesannya apa. Jadi ada 4 T ya. Saya singkat ada 4 T. 4 T. T itu gimana ya? T gini ya. Oke. Ada 4 T ya. Temanya apa, teorinya apa, bagaimana tekniknya, tindak lanjutnya apa. Kita bongkar satu-satu. Oke, contoh temanya ya. Karena tadi sekarang kita musim COVID-19 yaitu dengan perilaku hidup bersih sehat. Misalkan apa sih temanya yang akan kita sampaikan? Tema itu boleh judul. Ya. Contoh sekarang Kang Rubas menyampaikan temanya adalah How to be a great speaker. Terus apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah contoh ya. Kang Rubas sekarang saya menyampaikan bahwa latar belakangnya angka kematian di Indonesia tinggi. Diakibatkan salah satunya gaya hidup yang kurang sehat. Diakibatkan apa? Diakibatkan tadi masyarakat tidak tahu informasi ya. Kayaknya perlu pembicara. Nah, pembicara itu bukan hanya sekedar bicara ya, tapi harus bermakna, harus hebat, tepat dan manfaat. Makanya perlu great speaker. Jadi, kenapa materi ini penting disampaikan? Ya, why? Jadi masyarakat itu harus tahu kenapa sih materi ini penting, gitu kan? Harus dibahas karena tadi misalkan untuk menekan kematian ujung-ujungnya nantinya, gitu ya. Diawali dengan bicara. Karena kalau bicara tidak hebat, boro-boro didengerin, malah pada ngantuk kali di rumah sekarang juga ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Jadi temanya apa? Yang kedua, teori yang mendasari tema itu apa? Ya. Apa definisinya? Apa prinsipnya? Bagaimana dampaknya atau manfaatnya? Ambil aja, jangan semuanya diambil ya. Misalkan definisi sekarang yang saya sampaikan, pembicara yang hebat adalah pembicara yang efektif dan produktif, yaitu bisa merubah perilaku audiens. Prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Terus manfaatnya kalau kita bisa berbicara dengan hebat, maka peserta akan mengerti atau efektif dan produktif sehingga merubah perilaku orang lain.
Itu sederhana gitu ya. Itu teori yang kita sampaikan. Jangan banyak-banyak. Jadi, dan yang ketiga, baru setelah tema, teorinya ada, tekniknya bagaimana. Teknik ini adalah bagaimana, how to, ya. Bagaimana strategi, tips, cara, langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan, tujuan pembicaraan. Contoh, ya. Ketika sekarang how to be a great speaker, saya berbagi 4 tips, ya. Itu jadi tips, misalkan atau ada 5 langkah. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau bicara jangan banyak-banyak. Ilmu yang saya dapat di Academy Trainer adalah min 5 min 2 atau 5 plus 2, yaitu antara 3 dan 7. Ya. Misalkan ada 7 ada 4 tips melayani dengan hati, nanti kita akan sampaikan gitu ya. Terus misalkan ada 5, ada 6, maksimal ada 7, jangan sampai ada 15, ada 12, ada 10. Aduh, nanti audiennya bingung, berat gitu ya. Jadi maksimal 7, minimal 3. Misalkan 3 cara, 4 langkah, 5 strategi, atau terserah. Kalau saya sekarang berbagi 4 tips menjadi seseorang yang great speaker untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, dan yang terakhir adalah setelah tips itu disampaikan, setelah teknik disampaikan, muat materi itu adalah sederhana, yaitu pesan utamanya apa, ya, yang bisa diingat dan harus ditindaklanjuti oleh audiens. Pesan utama yang harus ditindaklanjut oleh audiens. Jadi, yaitu jadi, nah sekarang Bapak dan Ibu silahkan membuat di rumah, sekarang silahkan di kertas kosong membuat kotak-kotak seperti ini dan diisi, silahkan ya. Saya beri waktu berapa menit ya? Maksimal 3 menit lah, silahkan. Ini adalah materiku. Ketika kita ingin bicara, misalkan temanya apa, silahkan. Biasanya kita menyampaikan apa ketika bicara, boleh ya. Misalkan di sini kayaknya paling banyak adalah insan kesehatan atau SDM kesehatan. Ingat, misalkan Germas, gerakan masyarakat sehat, atau cerdik, cek kesehatan, nyahkan rokok, rajin olahraga, diet seimbang, terus istirahat yang cukup atau kelola stres. Ambil salah satu. Atau misalkan 10 PHBS, silahkan ya. Dalam pembicaraan itu ada pencegahan atau penanganan, ada pencegahan, ada penanganan. Apa yang mau diambil? Ya, silakan. Misalkan pencegahan diare, ada juga penanganan diare, ada juga pencegahan hipertensi. Silakan ambil salah satu temanya ya. Ya, silakan. Baik. Untuk mencoba di rumah. Dan ini ya. Ini Bapak dan Ibu adalah salah satu PR atau tugas yang harus diisi Bapak dan Ibu, bukan sekarang saja. Apabila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan sertifikat webinar ini, besok harus mengisi ini di Google Form. Oke, silakan. Karena kalau tanpa melaksanakan tugas atau tanpa mengisi Google Form, mohon maaf kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Baik, Oke, silakan. Nah, teori itu tadi ingat, teori ya. Kalau tema itu adalah judulnya dan latar belakangnya. Kalau teori, ingat ya, teori itu definisi yang paling sering saya sampaikan adalah definisi dan manfaat, ya, definisi dan manfaat. Kalau teknik itu bagaimana, ya, bagaimana kalau pencegahan misalkan bagaimana mencegah, kalau penanganan bagaimana menangani, misalkan penanganan luka bakar. Ya. Ada berapa? Ingat ya. 3 sampai 7. Dan baru tindak lanjut pesannya apa? Yaitu pesan yang harus ditindaklanjut oleh audiens itu apa? Bisa berbentuk misalkan yell atau ya call action ya, call action bisa berbentuk apapun. Nanti kita lanjut ya. Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Baik, Kang Rubas, untuk kesiapan praktek ini kita coba cek dulu. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan kertas dan balpen, silakan jempolnya diangkat. Silakan Pak Maman. Ya, yang belum menyiapkan balpen dan kertasnya silakan untuk dikondisikan terlebih dahulu dan kita berikan waktu supaya memang praktek ini lancar
Ya, Kemudian kalau sudah dilakukan, dipraktekkan kan supaya lebih mudah diingat dan betul. bisa dicoba mengisi tugas-tugas berikutnya. Gitu ya. Oke. Ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencoba mengisi kolom-kolom yang kosong. Biasanya apa yang biasa Bapak Ibu sampaikan? Tema itu banyak, baik di kesehatan maupun non kesehatan ya, Yang sederhana aja dulu ya untuk latihan ini. yang sederhana. Ada yang ditanyakan ini Pak Mas untuk praktek ini? Apakah dibuka sesi Boleh, pertanyaan? boleh, boleh. Silakan Pak Muhammad Zain jika ada yang ditanyakan. Bertanyanya di itu aja, mungkin di chat saja Pak, Di chat saja, silakan di chat saja. atau mau langsung? Chat saja ya biar tertib ya. Di chat saja ya. Baik. Ada pertanyaan nih dari Ibu Tapip. Ya, Untuk tindak lanjut masih belum paham, Kang. oke. Untuk tindak lanjut itu adalah pesan utama, ya. Sekali lagi, tindak lanjut itu adalah pesan utama Bapak dan Ibu, atau kesimpulan utama, ya. Kesimpulan utama yang harus diingat dan ditindaklanjut oleh peserta. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Untuk teori diisinya bagaimana, Kang? Teori itu yang paling sederhana adalah definisi. Kalau saya tadi tentang great speaker, yaitu definisi dari great speaker, ya. Kalau misalkan diare, definisi dari diare, ya. Kalau temanya adalah COVID, berarti definisi COVID-19. Kalau temanya hipertensi, berarti hipertensi. Gitu maksudnya. Lebih kepada pengertian ya gitu ya. Ya, pengertian. Pengertian dan manfaat. Ya, untuk menjawab what gitu ya. Oke. Misalkan manfaat dari pencegahan diare. Manfaat memakai masker. Misalkan temanya masker nih, gitu kan. Masker itu apa? Ya, definisi masker itu apa? Definisi cuci tangan pakai sabun itu apa? Ya, itu maksudnya. Ada Terus pertanyaan nih, Pak. manfaatnya apa? Gitu. Ada pertanyaan. Untuk masing-masing kuadran diisi detail atau bagaimana? Atau garis besarnya saja? Poin-poin, sekali lagi, dalam pembicaraan ini kita berbicara poin-poin intinya saja. Untuk teknik, ingat, jangan lebih dari 7. Ya. 3, antara 3 dan 7. Terserah. Misalkan ada 7 langkah, ada, ini sekarang yang ikut menulis siapa nih ya? Silakan Kang Rubas. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana caranya jika kita secara mendadak disuruh menjadi pembicara tanpa persiapan apapun menjadi pembicaraan yang baik? Oh, nanti mungkin dijawabnya ya. Kita Oke, fokus ke ya. ini saja, fokus Oke, ke sekarang materi mau sesi. saja ya. Oke, berarti sementara cukup dulu Paman di sesi ini ya. Baik, silakan Kang Rubas. Oke. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengisi ini adalah tadi ingat, cara sederhana menguasai, sekali lagi cara sederhana menguasai materi, ya, materi kita yang akan disampaikan. Selanjutnya, ini mohon maaf Pak Maman, siapa yang ikut menulis di sini ya? Di back aja Kang. Halo, ini bukan saya soalnya yang menulis. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agar tidak menulis di Layar ya. itunya Kang Rubas. Menulisnya di kertas saja ya. Oke. Yang lain nggak tahu Pak Maman apakah melihat juga? Oh tidak kelihatan.
Oke. Kalau begitu, ini cukup jelas, Maman? Jelas. Kelihatan. Kelihatan, Oke. Kang. Saya selanjutnya ya. Oke. Sekarang tips bagaimana membangun percaya diri ya. Yang kedua adalah bagaimana menyusun materi yang efektif dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah ciptakan presentasi yang menarik. Sekali lagi, tips yang ketiga adalah ciptakan presentasi yang menarik. Bagaimana caranya ya? Oke, kalau presentasi kita tidak menarik, nanti audiensnya malah mungkin akan terjadi kalau kita misalkan kan ada istilah guru kencing berdiri, oke, anak murid kita kencing berlari. Kalau kita misalkan berdiri, kalau kita duduk, kalau kita sekarang mohon maaf ya, fasilitator trainer sekarang itu kecuali dalam kondisi sakit, kalau trainernya duduk, peserta tidur katanya begitu. Kalau trainernya tidak menarik, pesertanya adalah kemungkinan ya tadi bisa tidur dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya peserta ikut menarik juga perhatiannya, fokusnya, konsentrasinya ya tetap di atas angka 90%, berarti kita harus melakukan presentasi menarik. Ingat, ketika presentasi jangan ada istilah begini, misalkan kalau sudah siang nih, kalau sudah siang, suka ada yang bicara, para trainer ini, aduh ini jamnya siang ya, mohon maaf ya, jangan pada ngantuk ya, ini jam-jamnya tidur, apalagi udah makan, udah. Mulai sekarang kata-kata itu hilangkan. Tapi ganti dengan kata-kata positif. Misalkan, kemarin ketika saya mengajar di kelas yang lain, waktunya sekarang sudah makan, jam 2 siang, kalau saya ukur semangat di kelas kemarin itu 80. Dan ketika sekarang saya melihat semangat teman-teman ya sudah makan jam 2 siang, wah luar biasa semangatnya kalau saya nilai 95. Aplaus buat kita semua. Nah, begitu ya. Semakin siang semakin semangat, semakin siang semakin semangat ya. Jadi jangan disugesti dengan kata-kata negatif. Nah, bagaimana tips menciptakan presentasi yang menarik ya? Nah, ini adalah dirangkum termasuk dari sahabat saya Kang Iman ya, yang sering menyampaikan ini, yaitu bagaimana kata-kata kita, yang kedua intonasi kita, yang ketiga bahasa tubuh kita, dan yang keempat adalah mimik wajah kita. Jadi ada 4 tips menciptakan presentasi menarik, yaitu mengolah kata-kata, melakukan intonasi, mengolah bahasa tubuh, dan mimik wajah. Nah, menurut Mehrabian, ya, Mehrabian berpendapat mempunyai teorinya, yaitu ada 3, ya, ada 3 V dalam komunikasi, yaitu visual, apa yang dilihat, ya, bahasa. Nah, kami memisahkan yang bisa dilihat itu adalah berpengaruhnya berapa tadi? Berapa persen? Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, visual itu pengaruhnya besar, ya. Visual itu 55% berpengaruh terhadap konsentrasi seseorang. Yang V yang kedua, intonasi 38%. Dan V yang ketiga, kata-kata. Jadi yang paling berpengaruh apa? Ternyata bahasa tubuh dan mimik wajah, ya. Jadi kalau tadi KIBM itu dari atas, itu presentasinya paling kecil. Yang paling besar adalah yang di bawah. Jadi kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, mimik wajah. Jadi kita singkat ya, kita singkat K ya, K I B M, KIBM. Nah, ini ada film. Oke, mohon maaf, bisa dilihat filmnya? Pernah kan ya? 1, 2, break. 1, 2, break. Good. Daddy's got your arms. Whoa, we don't like this. Was it a 1, a 2, hooray? Good. Yes. All right. Is it a 1, a 2, hooray? Good. Yes. Okay. Bandit. It's a bandit. We need tissues.
Oke, ya. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, ya. Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu setelah melihat video tadi? Kenapa seorang dokter bisa melakukan tindakan yang harusnya biasanya anak kecil disuntik itu bukan nangis lagi, malah lari, teriak. Tapi ini anak itu awalnya menolak, tapi akhirnya bisa, bahkan sampai tersenyum. Apa yang dilakukan dokter tersebut? Ya, kira-kira apa? Yaitu dokter tersebut mengeluarkan kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, dan mimik wajah. 1, 2, 3. Itu intonasi. Bukan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak, sini Pak. Buka Pak itunya Pak. Buka celananya, pegangin. Sebentar ya Pak ya. Saya ambil dulu. Ya, saya ambil dulu. Wah, langsung. Tapi ketika ketika dokter tadi mengeluarkan kata-kata, terus ada intonasi itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus ada juga ya bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh sambil tersenyum dan ada bahasa tubuhnya sampai melempar-lemparkan tisu, ya. Jadi mengalihkan perhatian. Akhirnya berhasil. Demikian juga ketika kita mengajar, kita mengeluarkan kata-kata. Kata-katanya bagaimana? Yang jelas, ya. Yang jelas, makanya mohon maaf nih, kalau langsung kan bisa jelas ya, tapi kalau sekarang online, kelemahan online atau webinar ini kadang-kadang tidak jelas karena situasi kekuatan internetnya gitu ya. Terus yang sederhana, ya. Sederhana di sini adalah mudah dimengerti. Kalau kita berbicara di daerah, sebaiknya berbicaralah sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat di daerah tersebut. Ya. Kalau untuk masyarakat, berbicaralah bahasa yang biasa dipakai masyarakat. Terus mudah dimengerti dan yang pasti indah untuk diperhatikan ya. Ada kata-kata yang indah, tidak ya kata-kata yang positif, tidak membuat tersinggung atau sakit hati audiens kita. Yang kedua, intonasi ya. Membuat presentasi yang menarik itu melakukan intonasi. Intonasi adalah suara yang tinggi, kadang-kadang rendah. Ya. Sekali lagi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kadang-kadang diayun atau diperlambat. Atau kita selingi dengan berhenti sejenak. Seperti yang dilakukan barusan. Ya, oke. Sekali lagi, yaitu suara yang tinggi, kadang rendah, kadang diayun, kadang diperlambat, dan kadang berhenti sejenak. Itu intonasi, ya. Intonasi. Sekali lagi, oke, tangannya diangkat semua. Intonasi, ya. Oke, kalau tadi di awal kata-kata, ya, kata-kata. Yang kedua, intonasi, ya. Intonasi. Dan yang ketiga adalah presenter yang menarik, yaitu mengelola ada bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh. Apa itu bahasa tubuh? Gerakan tangan, ya. Gerakan tangan, gerakan kaki, sayang ya, kita tidak bisa berdiri, nggak kelihatan kakinya, dan posisi berdiri di mana, ya. Sekarang kita lihat, nih, gerakan tangan. Gerakan tangan itu harus selaras kata. Maksudnya begini. Walaupun saya masih belajar, tapi berusaha untuk itu gitu ya. Oke, selaras kata. Kalau naik, ya. Kalau turun. Kalau satu, bilang satu, ya. Gerakannya satu. Kalau dua, tangannya dua. Kalau tiga, ya tiga. Kalau stop, ya. Kalau berjalan seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi selaras. Apa yang kita katakan selaras dengan gerakan tangan kita. Oke. Yang kedua, pegang mic. Kalau misalkan di kelas pegang mic, kalau budaya timur itu sebaiknya pakai tangan kiri. Karena apa? Kalau kita menunjuk, kalau kita mempersilahkan, gitu ya. Sekarang nunjuk udah nggak biasa ya. Jadi sekarang mempersilahkan walaupun nunjuk seperti ini. Tidak bisa begini sekarang itu ya. Diusahakan jangan nunjuk gitu ya.
Nah, ini pakai tangan kanan. Atau misalkan kalau bukan musim COVID, menyentuh yang peserta juga bisa dengan tangan kanan. Jadi pakai, tapi kadang-kadang kalau misalkan kita sudah merasa pegal, boleh ganti ya, gitu ya, boleh ganti. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kita membersihkan dan lain pakai tangan kanan. Selaras kata. Hindari menunjuk, ya. Tangan ini tangan, hindari menunjuk, hindari masuk celana, ya. Sekali lagi masuk celana dan memegang benda tak guna, ya. Sederhana, ketika menjadi seorang pembicara, usahakan tangan Bapak dan Ibu selalu berada di atas pinggang atau di atas Besar. ikat pinggang. Sekali lagi, bicara dimanapun, mimpin apel yang sederhana aja, usahakan tangan ada di atas pinggang atau ikat pinggang, ya, jangan di bawah, ya, itu. Terus gerakan kaki, selaras kata, ya, sebaiknya kalau lari ya lari. Kalau misalkan itu yang baik ya, gerakan tubuh itu misalkan lari, ya lari gitu ya, lari. Ya. Loncat, ya loncat, enggak juga ya. Oke. Oke. Terus jarak kedua kaki maksimal 20 cm. Jangan terlalu lebar, ya, jangan terlalu lebar, maksimal 20 cm. Terus posisi berdiri di antara jam 10 dan jam 2. Di antara jam 10 dan jam 2. Ya, ingat, jam 10 bayangin jam 10. Susulah Kang Ahmad. Jam 2. Kita di tengah. Terus dan pindah, jangan diam saja di tempat. Pindah diam saja di tempat dan diusahakan dekati peserta sekali-kali. Oke, itu. Hindari bertumpu satu kaki, ya, gaya santai lah, gaya santai. Terus mondar-mandir terlalu sering dan membelakangi peserta. Itu gaya gerakan kaki. Yang terakhir adalah mimik wajah. Ya, sekali lagi yang terakhir adalah mimik wajah. Saya pisahkan dengan bahasa tubuh karena khusus nih, berat gitu ya dan susah. Mimik wajah itu yaitu ekspresi wajah, bagaimana senyum, bagaimana ceria, ya, semangat, bahagia, dan ada kontak mata. Eye contact dengan peserta, ya. Harus ada kontak mata, jangan sampai ngejelasinnya seperti ini. Bapak dan Ibu, emang ada cicak kali ya di atas ya, ngelihatnya ke atas gitu. Ya, jadi harus kontak mata dengan peserta, ya. Senyum, ya, kalau storytelling misalkan berbicara sedih ya sedih. Kalau semangat ya semangat gitu ya. Jadi mimik wajah. Nah, jadi kata-kata, sekali lagi kita semua bareng-bareng kata-kata, ya, kata-kata, intonasi, ya, bahasa tubuh diputar nih bahasa tubuh dan miring dikit sambil tersenyum, ya, gaya Kang Iman Skatubi, yaitu mimik wajah. Mimik Kata-kata, wajah. intonasi, bahasa tubuh, mimik wajah. Dan mimik wajah. Oke. Kalau waktunya panjang, memang saya inginnya praktek ya, praktek KIBM, today story. Ya, misalkan ketika saya bangun, ya bangun tuh begini ya, ketika saya bangun dari tidur, saya terus mandi, ya, saya terus mandi. Udah gitu saya makan. Oh ya, tidak lupa ketika tadi mandi saya gosok gigi, ya. Udah gitu saya berangkat pergi ke sekolah dengan naik mobil, ya. Dengan taunya di mobil ada mobil di depan saya mengerem mendadak. Cekit. Nah, saya pengennya latihan, tapi untuk saat ini latihannya silahkan Bapak dan Ibu besok di rumah lanjutkan ya. Berbicara tentang cerita saya hari ini, today story. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, tips menjadi pembicara yang hebat itu ada satu tadi membangun percaya diri, yang kedua adalah menyusun materi yang efektif, yang ketiga ciptakan presentasi yang menarik, dan yang terakhir adalah ciptakan, sekali lagi ciptakan improvisasi yang memukau, ya. Ciptakan improvisasi yang memukau, ya. Ini adalah berbicara tentang lebih, ya, di atas standar, ya. Jadi berbicara di atas standar itu harus ada improv, harus ada improvisasi yang memukau. Mohon maaf, improvisasi yang memukau, ya. Bagaimana caranya? Usahakan kita ketika bicara storytelling, contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Cuci tangan pakai sabun itu penting,
Ya. Ketika saya suatu saat masuk ke Alfamart atau ke Indomart atau ke toko yang lainnya, ya, saya ingin membeli sebuah roti. Ya. Dan kebetulan yang saya punya hanya 10.000. Nah, namun saya itu sama Allah sedang dicoba punya penyakit korengan atau skabies yang ada nanahnya di tangan saya. Dan mendadak tanah itu pecah sehingga nanahnya meleleh. Udah gitu, saya mengambil uang tersebut sehingga uang yang 10.000 saya ambil dari saku untuk membayar roti itu basah dengan cairan nanah saya dan saya berikan ke petugas penjaga minimarket, ya, dan saya diberikan kembalian 5.000 karena harga roti itu 5.000. Oke, di belakang saya ada ibu-ibu sama membeli roti tapi yang harganya 10.000 dan beliau memberi uang 20.000. Dan ternyata yang diberikan kembalian kepada ibu tersebut adalah uang 10.000 yang punya saya yang masih basah dengan nanah yang dari tangan saya. Dan kalau saya biasanya kalau makan cuci tangan, diusahakan pakai sabun, di air mengalir. Taunya ibu itu tidak. Ketika sudah memegang uang dari saya yang masih basah, ibu itu langsung makan rotinya. Tentunya dengan apa? Dengan nanah yang dari tangan saya. Oke, melihat tidak tersebut, mau nggak makan roti dengan nanah dari saya? Mau? Tentunya enggak. Maka dari itu, supaya tangan kita bebas dari penyakit, perlu cuci tangan pakai sabun. Contohnya itu storytelling. Tapi dalam hal ini saya juga kurang ahli, ya. Dan ada kalau Bapak dan Ibu ingin belajar storytelling yang baik dari guru saya, Pak Jamil Ajaini. Buka saja di YouTube, ya. Di YouTube nanti beliau adalah trainer dengan storytelling terbaik, ya, di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu games. Ada games. Yang ketiga dengan film, dan yang keempat tentunya menggunakan PowerPoint. Nah, kita bongkar satu-satu. Storytelling. Storytelling ini adalah bawakan cerita yang relevan, menggugah dan bermakna seperti barusan, gitu ya. Seperti saya menyampaikan tadi, ya. Misalkan pentingnya cuci tangan pakai sabun. Berarti storytellingnya harus relevan. Yang kedua, games, ya. Bisa melakukan games atau joke, ya, atau misalkan simulasi di kelas supaya peserta tertarik, ya. Yang relevan tentunya, lalu ambil insight, ambil nilai dari game atau simulasi tersebut, ya. Dari game atau simulasi tersebut. Contoh, ketika berbicara tadi, ya, ketika menjelaskan tentang ini, tentunya kita bisa melakukan simulasi atau game, tapi karena terbatas di sini tidak memungkinkan. Oke. Selanjutnya adalah film, ya. Jadi bisa menyisipkan tayangan film atau video yang menginspirasi, yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan. Contoh, ketika tadi pentingnya KIBM, kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, dan mimik wajah, saya tadi mencoba membuat tayangan film tentang dokter yang bisa melakukan tindakan terhadap anaknya dengan mudah, gitu ya. Dengan slide-nya hilang, bekang. Waktunya lagi ya. Waktunya Bapak dan Ibu membuat media. Sekali lagi di sini saya mencoba PowerPoint karena yang saya mampu adalah membuat PowerPoint. Sebenarnya media, ya, media PowerPoint yang tepat dan menarik, ya, yang tepat dan menarik. Ingat, PowerPoint, ya, poin yang punya kekuatan, bukan power paragraf. Ini mah itu mah paragraf, power paragraf, ya. Satu paragraf masuk semua ke dalam PowerPoint. Oke, tidak ada istilah copy paste sekarang. Bikin PowerPoint itu tuh poin-poinnya saja, karena poin, sekali lagi, poin-poinnya saja sederhana, visual. Nah, di sini ada guru saya nih, ahli membuat PowerPoint, Ibu Rusi, ya. Saya ambil dari beliau, yaitu kontras dan bisa dengan background, ya, dengan ada suara-suara yang mengiringi PowerPoint. Nah, nanti untuk masalah membuat PowerPoint, insya Allah nanti
yang sederhana ya, sekali lagi. PowerPoint yang sederhana dan memukau. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita untuk berbagi. Rencananya nanti mungkin bisa di bulan puasa ya gitu ya. Oke, jadi membuat PowerPoint yang tepat dan menarik. Ingat poin-poinnya saja, sederhana, visual, kontras, dan background. Huruf termasuk huruf ya, hurufnya juga yang terbaca. Misalkan kalau saya minimal 24. Secara keseluruhan struktur presentasi itu ada pembukaan, ada isi dari presentasi, dan ada penyajian. Dan yang terakhir adalah penutupan. Jadi ada 3, pembukaan, ya, penyajian, dan penutupan. Nah, bagaimana cara membuka presentasi? Yang pertama tadi harus percaya diri, yang kedua salam pembuka, ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, perkenalan dari kita, ya. Terus pengkondisian lingkungan, situasi atau lingkungan, apakah sudah nyaman atau belum? Ini dalam bahasanya ada istilah apersepsi, ya, apersepsi. Terus berikan motivasi. Yang paling sederhana tadi misalkan saya merasa bangga dan bahagia karena bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang terpilih, ya. Terus penyampaian tema dan tujuan, ya. Jangan lupa dalam membuka presentasi, percaya diri, salam membuka, pengkondisian atau persepsi, berikan motivasi dan penyampaian tema dan tujuan. Contohnya yang sederhana seperti ini. Boleh Bapak dan Ibu membacanya. Pakai intonasi ya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kang Rubas dari BPK Ciloto Kemenkes RI. Saya sangat senang dan bangga karena hari ini mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan orang-orang hebat dan luar biasa. Nah, untuk kondisiannya, halo, hai, apa kabar hari ini? Jawabannya adalah, hari ini saya bahagia. Ayo kita bareng-bareng sama-sama. Apa kabar hari ini? Hari ini saya bahagia. Boleh ditanya, semangat pagi. Jawabannya, pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti itu, ya, kali ini saya akan menyampaikan tentang tips menjadi great speaker. Dan di akhir pembelajaran nanti diharapkan Bapak dan Ibu mampu menjadi seseorang yang great speaker. Itu contoh pembukaan sederhana. Selanjutnya, menutup, kalau isinya tadi ya, kalau isinya adalah tadi yang 4 tips tadi ya, materi ya, isinya adalah materi yang 4, yaitu temanya apa, teorinya apa, tekniknya bagaimana, tindak lanjut pesannya apa. Yang terakhir adalah menutup presentasi. Jangan lupa harus ada evaluasi terhadap peserta, kesimpulan, terus ada pesan utama nih, tindak lanjut dari pesan utama, serta motivasi, dan terima kasih, dan salam penutup. Oke, sederhananya contohnya seperti ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi ini, marilah kita membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk selalu membangun kualitas dan kapasitas untuk kemajuan organisasi kita. Oke, selanjutnya, nah, untuk kali ini, untuk sesi ini, misalkan nanti, great speaker, ayo kita jawab, pasti bisa. Great speaker, pasti bisa. Hebat, tepat, manfaat. Hebat, tepat, manfaat. Oke. Kemajuan organisasi kita, keberhasilan organisasi Bapak dan Ibu adalah kebanggaan kita semua. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sukses, berkah bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh sederhana penutupan, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, secara keseluruhan, Bapak dan Ibu, apa kesimpulan malam ini? Ya, harusnya saya evaluasi nih, Saya coba evaluasi. Sebutkan 4 tips how to be a great speaker. Boleh, Kang Maman, dibuka. Oke, apa saja 4 tips untuk menjadi seseorang yang hebat itu dalam bicara apa saja, Bapak dan Ibu? Percaya diri, susun materi, Percaya diri. materi, Menarik, nyusun materinya, materi, presentasi menarik, Presentasi yang menarik. improvisasi, presentasi yang menarik, Oke, presentasi yang menarik dan improvisasi yang memukau. Oke, sudah, teman-teman, hatur nuhun. Betul. Betul apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu. Bagaimana menjadi seorang great speaker adalah bangun percaya diri,
susun materi yang efektif, ciptakan presentasi yang menarik, dan ciptakan improvisasi yang memukau. Oke, semuanya dibuka lagi Kang Maman. Oke, mohon maaf, dibuka lagi. Jawab ya, pasti bisa ya. Sekali lagi jawab pasti bisa. Lead speaker. Pasti bisa. Pasti bisa. Cepat. Pasti bisa. Lead speaker. Pasti bisa. Bisa. Cepat, tepat, manfaat. Oke. Lagi lead speaker. Pasti bisa. Pasti bisa. Manfaat. Cepat, tepat, manfaat. Bapak dan Ibu, ya, ketika menjadi seorang pembicara, jadilah diri kita sendiri. Ya, sekali lagi, jadilah diri kita sendiri apa adanya. Aduh, saya nggak bisa nurutin Kang Rubas, nggak usah diturutin. Jadilah diri kita sendiri, hanya platformnya seperti tadi dilakukan saja. Bagaimana kata-kata kita, bagaimana intonasi kita, bahasa tubuhnya bagaimana, terus mimik wajahnya juga bagaimana. Ya, jadi kalau susah jangan diikutin. Ada istilah ATM, apa? Amati, tiru, dan modifikasi ya. Kalau menirunya susah, dimodifikasi aja langsung ya. Jadilah diri kita sendiri, oke? Itu, dan saya yakin semuanya bisa menjadi pembicara yang hebat. Kata Jamil aja ini, pembicara yang baik ya. Pembicara yang baik bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga transfer tentang attitude dan memberi suntikan semangat untuk bergerak. Jamil aja ini. Oke, benar-benar jadi Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Kang Maman. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dong buat Kang Rubas, Bapak sekalian. Biasa ya. Kasih Kang Rubas. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian. Kang Rubas atas. Baik, Bapak sekalian, sebelum sesi ini ditutup, barangkali ada yang mau berbagi atau mau berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silahkan untuk angkat tangan atau klik gambar atau simbol reaction. Oke, Ibu Sri Rahmawati. Silakan untuk menyampaikan. Tembang ya. Ibu Sri Rahmawati, silakan. Oh, ini pakai itu ya? Pakai suara ya? Ya, pakai suara Ibu, silakan. Oh, pakai Ya, suara. Kira harus nulis. Enggak, ini mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat karena HP-nya dipinjam sama anak. Cuman pada awal-awal saya memang tidak mengikuti, tapi yang dapat ini mungkin kesimpulan saya agak terlalu dini. Kita nggak akan tips menjadi great speaker itu yang paling penting sih ya menurut saya ini itu adalah kita harus menguasai betul-betul materi yang akan kita sampaikan. Baru kita bisa bangun percaya diri, kemudian bisa kasih presentasi yang memukau dengan improvisasi yang memukau juga. Itu mungkin itu mohon koreksinya kalau saya salah gitu aja Kang Rubas. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, makasih hatur nuhun Ibu Sri. Menguasai materi ya intinya. Oke, iya betul. Karena tadi ya ada istilah kan tadi kita tampil tanpa persiapan. Persiapan di sini salah satunya adalah persiapan materi. Kita harus menguasai materi. Kita tampil tanpa persiapan, siap-siaplah turun tanpa penghormatan. Jadi betul ya. Kalau kita sudah percaya diri, ya, kalau sudah percaya diri, ya, dan termasuk kalau kita sudah menguasai materi akan timbul percaya diri. Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah ada yang memberikan
simbol untuk bertanya. Silakan Ibu Rina Supriyani. Ya. Ya, Terima silakan. kasih Kang Rubas ya, Kang Maman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Kang Rubas, ini mungkin saya bingung, ada mungkin ya yang dari poin-poin tadi Kang Rubas tipsnya. Tapi pengalaman saya gini, Kang, saya sebagai audien atau partisipan di depan ada fasilitator atau pembicara, saya pikir materinya bagus, dia berpengalaman, ilmunya tinggi. Ya. Tapi punten dari penampilan pakaiannya tuh Kang Rubas. Pendapat Kang Rubas sendiri bagaimana? Pakaiannya itu kayak pakaian sehari-hari gitu. Kalau saya lihat di Ciloto kan kayak Kang Rubas, Kang Iman itu pakaian rapi, jas gitu ya. Tapi pas di satu tempat saya melihat pembicaranya dengan pakaian santai, itu agak sedikit mempengaruhi. Mungkin jadi iya gitu, apa kurang jadi asa kurang yakin atau gimana gitu. Mungkin ada pandangan dari Kang Rubas sendiri tentang penampilan pakaian gitu. Terima kasih, itu aja. Oh iya, terima kasih Dok. Betul ya, betul. Dan itu menjadi nanti ada poinnya, yaitu di sini ya, di sini ada juga yang namanya adab, adab atau sikap yang harus dipelihara ketika menjadi seorang fasilitator ya, ada seorang fasilitator. Dan terima kasih masukannya. Nanti mungkin kita masukkan di poin yang yang di mana gitu. Di antaranya ya selain sikap, selain adab, sikap itu kan bagaimana perilaku, dekat dengan peserta, kenal dengan peserta, terus mempelajari siapa saja pesertanya, termasuk menggunakan pakaian ya. Itu attitude sebagai fasilitator. Terima kasih. Baik, silakan yang lainnya jika ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana menjadi seorang pembicara yang hebat atau luar biasa. Silakan acungan. Oh, Ibu Ratmi, silakan Ibu Ratmi. Terima kasih Kang Rubas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau saya pernah punya pengalaman di mana kita memberikan suatu materi yang audiennya anak-anak SMA gitu ya, anak-anak SMA. Dan waktu itu saya coba, artinya kita harus mencoba mendekati mereka biar kan tidak ada jarak antara saya sama mereka biar komunikasinya enak gitu kan. Nah di awal setelah kita memperkenalkan diri, itu saya coba dulu dengan memang judul sudah ada ya, judul sudah ada di situ. Saya coba untuk memancing mereka dengan pertanyaan. Kira-kira mereka apa sih yang ada di benak mereka? Itu. Jadi kemudian saya mencoba masuk setelah gambaran mereka apa sih di situ. Waktu itu temanya tentang bahaya rokok sih. Ya, ya. Waktu itu saya cuma tanya, rokok itu enak nggak sih? Saya gitu. Banyak kan jawaban, oh enggak, ada yang jawab enak, ada yang nggak tahu kan. Nah dari situ saya coba saya masuk dengan alam pikiran anak-anak SMA. Itu menurut Kang Rubas gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu, betul. Apa yang Ibu telah lakukan itu adalah betul. Kalau dalam bahasa pembicaraan ya, bahasa teknik melatih itu apersepsi, ya, apersepsi dengan cara brainstorming. Ya, dengan cara brainstorming. Apersepsi itu pengkondisian peserta itu diawali bisa dengan tayangan seperti tadi. Saya kan memperlihatkan bagaimana apa yang di benak Bapak dan Ibu kalau melihat tren peningkatan COVID, misalkan gitu kan, dari misalkan seperti itu ya. Nanti kan ada banyak tuh ya brainstorming. Kalau di kelas langsung kan enak gitu ya, beda dengan sekarang webinar gitu ya. Nah, terus bisa saja dengan film. Bisa dengan film, misalkan film tentang bahaya rokok, misalkan seperti itu. Apa yang ada di benak adik-adik apabila melihat film ini, ya? Nah itu adalah apersepsi untuk dan menyambungkan apa yang ada di dalam film atau itu untuk dengan materi, ya, dengan materi. Sebenarnya kalau merokok itu kan sederhana, Bu, ya.
Bapak adik-adik punya adik nggak di rumah yang masih kecil 5 tahun atau punya saudara yang kecil 5 tahun? Ya, punya. Oke. Pernah nggak ngajarin rokok? Enggak. Kenapa? Yang pasti merokok itu tidak baik. Tidak ada satupun orang tuanya perokok, ibunya perokok, kakaknya perokok, ngajarin anak-anak merokok. Tidak ada. Berarti ambil kesimpulannya, merokok itu tidak baik. Setuju, Bu? Luar biasa. Terima kasih. Baik, Kang Rubas, ingat waktu mungkin satu penanya lagi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, atau satu orang yang mau berbagi, silakan untuk lambaikan tangan atau klik. Oke. Yang Lenovo, pengguna Lenovo, waduh mohon maaf, susah manggilnya kalau pengguna Lenovo. Silakan, siapa yang mau bertanya atau mau berbagi? Kang Maman. Pak Sudya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Rubas materi malam ini. Ini Kang, saya punya pengalaman juga pernah membawakan materi, tetapi ternyata yang pesertanya ini malah lebih pakar daripada saya yang menyampaikan materi. Nah, biasanya untuk menyiasati kayak gitu saya sudah berusaha relax, improv, terus malah feedback, tanya jawab gitu ya. Karena secara yang kita mau sampaikan secara ini mereka udah paham ya Mas, ya Kang. Yeah. Jadi kira-kira selain yang tadi saya lakukan, trik-trik apa lagi yang mungkin bisa saya sampaikan? Ini pengalaman pertama saya juga di Ciloto ya Kang, waktu saya ditunjuk sebagai Fasil 2018. Saya harus menyampaikan materi di depan yang malah lebih pakar daripada saya gitu Kang. Kayak gitu Kang. Makasih Kang, tipsnya nanti Kang. Silakan untuk ditanggapi. Oke, untuk menghadapi kelas, yang pertama adalah ya tetap kita percaya diri dengan yang tadi itu ya, dengan yang tadi positive thinking, terus relax dan kuasai materi, tetap itu kuncinya adalah percaya diri. Yang kedua adalah dekat dengan peserta. Pengalaman saya 2 bulan kemarin saya belajar dengan 2 profesor ya di Rumah Sakit Islam Klaten ya. Ketika beliau ada tahu di kelas itu, makanya yang pertama kita lakukan adalah pelajari siapa peserta kita ya. Sekali lagi, pelajari siapa peserta kita. Kalau sudah ketahuan, dekati. Kita tanya, ya nggak salah kalau kita bilang, aduh, ini nih sebenarnya ini guru saya nih, nggak apa-apa. Ya. Seperti saya lakukan sekarang, saya bilang tadi, wah di sini sebenarnya banyak guru saya, tapi tidak menurunkan semangat saya untuk berbagi materi. Dan di awal, sekali lagi, tidak boleh melakukan hormat yang berlebihan. Ya. Tidak boleh melakukan hormat yang berlebihan. Sederhana saja. Ya. Sederhana saja. Misalkan sampai gimana, aduh mohon maaf ya. Enggak, biasa aja gitu ya. Biasa aja. Tapi, dan di tengah jalan, respon beliau. Ya, respon. Berikan reward atau perhatian kepada yang lebih itu. Dan suatu saat jadikan yang senior kita itu sebagai narasumber. Ya, sebagai narasumber. Bapak dan Ibu, di kelas ini bukan saya saja, saya adalah memfasilitasi Bapak dan Ibu belajar. Ingat, fasilitator. Sebenarnya narasumbernya adalah kita semua, ya. Apalagi di sini ada senior kita, nanti mudah-mudahan bisa berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Setuju? Setuju. Itu tips sederhananya. Baik, terima kasih Kang Rubas dan Bapak sekalian. Sekarang waktu menunjukkan telah pukul 21:11. Jika ada hal pertanyaan, silakan untuk disampaikan melalui chat atau nanti mungkin setelah ditutup bisa ditanyakan atau kita bisa diskusi santai dengan Kang Rubas. Namun demikian, mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu sampai di sini. Dan izinkan saya menyampaikan resume dari apa yang disampaikan oleh Kang Rubas, bagaimana menjadi pembicara yang hebat ya. Bahwa tadi disampaikan oleh Kang Rubas bahwa informasi itu dapat disampaikan diantaranya melalui bicara. Dan seseorang mampu bicara itu sangat penting, karena dengan bicara itu dapat menyampaikan informasi dan bagaimana merubah seseorang itu yang tadinya tidak tahu, menjadi mau, bahkan menjadi mampu. Tadi ada pepatah disampaikan oleh Kang Rubas, 1 peluru itu dapat menembak 1 kepala, tapi dengan 1 kata bisa 1.000.000 makna, bahkan dapat merubah dunia. Dan kita sebagai
Bapak Ibu sekalian, sebagai para ahli dan para pakar semuanya, bahwa sebuah prinsip manusia itu yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan kita berbicara di hadapan audiens, bahkan di hadapan masyarakat di saat pandemi ini menjadi penebar kebaikan, bisa menekan masyarakat dan bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Tadi ada 4 tips yang disampaikan oleh Kang Rubas bagaimana menjadi pembicara yang hebat. Yang pertama adalah bangun percaya diri dengan berpikir positif, berprasangka baik, kuasai materi, rileks. Kemudian yang kedua adalah susun materi secara efektif dengan kata kunci 4T, tentukan tema, teknik, teori, dan tindak lanjut. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah membuat presentasi yang menarik dengan kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, dan mimik wajah. Dan yang keempat adalah improvisasi yang memukau. Dan kami berharap Bapak sekalian, dan saya yakinnya Bapak sekalian adalah sudah menjadi pembicaraan yang hebat. Dan setelah silaturahmi ini mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi luar biasa kembali, menjadi penebar kebaikan, menjadi para pembicaraan yang hebat, di masa-masa pandemi ini bisa menenangkan masyarakat dan bisa menyampaikan materi-materi yang bersifatnya positif. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan bersama Kang Rubas, dan di akhir sesi ini, dan dari awal telah hadir juga pimpinan kami dan selaku Kepala BPK Ciloto dan sebagai founder dari Ciloto Capacity Building. Kami mohon untuk kata-kata penutup, Pak Samsul dipersilahkan untuk menyampaikan kata-kata penutup. Baik, terima kasih Bapak, Ibu semua dan teman-teman. Jadi teman-teman semua, Ciloto Capacity Building ini merupakan salah satu wadah yang di-create untuk menampung para sukarelawan pembelajar. Jadi saya sih punya keyakinan bahwa silaturahmi yang mungkin sudah terjalin pada saat training di BPK Ciloto akan terus berlanjut, dan ini merupakan wadah bagi teman-teman yang secara sukarela ingin terus belajar. Dan kita sebut ini adalah sebuah komunitas pembelajar gitu ya. Dan ke depan emang Ciloto sudah mempunyai sebuah misi bahwa kita akan membuat sebagai Ciloto sebagai story knowledge gitu ya. Jadi sebagai pengumpul ya, penampung pengetahuan-pengetahuan, sehingga di learning community ini nanti akan ada bagian-bagian yang kita sebut dengan community of practice gitu ya. Jadi mungkin nanti dari community learning ini akan ada spesifikasi peminatan terhadap substansi ya, yang spesifik, dan itu disebut community of practice yang nanti akan kita wadahi juga gitu untuk bicara hal-hal yang sangat praktis. Dan itu sekali lagi bahwa misi kita, misi untuk menebar kita sebagai makhluk yang bermanfaat terhadap sesama. Itu aja mungkin Pak Maman. Terima kasih Pak Maman sebagai Ketua CCB yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak, terima kasih. Terima kasih supportnya, atas perhatian dan CCB ini untuk mengibarkan bendera, untuk berbagi, saling berbagi. Dan Bapak sekalian, mungkin sesi terkait dengan webinar tidak hanya berhenti di sini saja. Kita akan berlanjut dengan materi-materi yang lainnya. Salah satunya adalah misalnya tentang parenting, kemudian juga tentang bagaimana membuat media presentasi yang sederhana tetapi memukau, dan masih banyak lagi. Dan tentunya mungkin terkait dengan webinar yang akan diselenggarakan oleh Ciloto Capacity Building ini tidak hanya dari kami. Jika Bapak Ibu ada yang berkenan untuk berbagi, dapat menghubungi kami. Jadi artinya dari kita untuk kita. Kita mudah-mudahan saling berbagi, menebar kebaikan, apalagi di selama pandemi COVID-19 ini,
dan ke depan kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dikuatkan, disehatkan, dan tentunya penuh kesabaran dan keikhlasan. Kang Rubas, mungkin ada sesi penutup? Sudah cukup? Oke, Bapak dan Ibu, di akhir sesi, ini kelihatan nggak, Kang Maman? Kelihatan. Oke, udah tayang ya. Bapak dan Ibu, jadilah manusia hebat. Mau atau tidak menjadi manusia hebat? Mau tentulah ya. Jadilah yang dicintai dengan cara peduli. Ketika COVID sekarang, jadilah yang peduli terhadap sesama. Sedikit apapun kepedulian kita pasti bermakna bagi mereka. Yang kedua, jadilah yang dipercayai dengan bersikap jujur. Jadilah orang yang digurui dengan secara membina dan berbagi, apalagi yang senior-senior gitu ya terhadap junior. Jadilah yang disegani dengan selalu memberi inspirasi. Kalau sudah dicintai, dipercayai, digurui dan segani, siap-siaplah Bapak dan Ibu menjadi pembicara hebat abadi. Mungkin kita sudah pensiun, mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi dunia manusia yang ada di dunia akan mengenang kita sebagai manusia hebat abadi. Dan siapa manusia hebat abadi ini adalah yang ada di sekarang ini khususnya, yaitu di webinar How to be a Great Speaker malam ini. Terima kasih. Akhir kalam, semangat, optimis, dan pantang menyerah. Salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun, tapi kalau kita menyerah, selesai. Dalam hidup akan mengalami salah, gagal, dan jatuh, namun jangan sampai mengerah. Menjadi pembicara, semoga menjadi ladang amal baik kita. Salah satu kunci menuju sukses berkah dan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kang Rubas dan tim CCB, terima kasih Kang Iman, Kang Maman, dan semuanya. Teman-teman, sahabat, termasuk guru-guru saya yang ada di sini, mohon maaf sekali lagi berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jika ada pertanyaan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa disampaikan setelah sesi ini kita bisa sambil diskusi. Marilah kita bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah deh. Terima kasih Teh Hana. Nuhun Kang Rubas, Kang Iman. Bumi. Assalamualaikum. Panang. Rubas. Nuhun Panang. Abdurrahman teh Kang Maman ya. Namanya Abdurrahman. Salam buat Pak Maman, Ayah Beben. Matur nuhun. Maman. Sadayana. Ada siapa Bu Nurul? Semangat Bu Nurul, semangat. Nuhun Kang Maman, Kang Rubas, Kang Ikas, pamit mundur. Ada Pak Kumis ya, Pak Kumis. Mana tuh? Pak Kumis. Terima kasih. Teman-teman, malam ini sebelum live, tolong dibaca dulu chatnya. Ya, tolong buat teman-teman nih chatnya cukup banyak banget. Sayang kalau dibuang begitu amat ya. Lihat chatnya ini sangat interaktif banget. Dan insya Allah setiap hari kami berusaha untuk melayani Bapak Ibu ya. Jadi kami bertiga ya nanti mudah-mudahan tambah yang lain bisa berbagi tugas. Hari ini saya banyak membuat chat dan konfirmasi di chat yang tertulis. Silakan sebelum live dibaca dulu, kalau perlu direkam, disimpan. Ini banyak pertanyaan dan jawaban di Kang Rubas. Terima kasih. Ya, sukses semuanya. Nuhun Kang Iman. Mas Joko, terima kasih Mas Joko, Mas Holif, terima kasih. Teh Hani, Kang Cipto, ada Teh Lia. Dan Teh Nia, dunia. Sukses masuk di Loto, sukses selalu. Setelah buru-buru Mang. Terima kasih banyak. Kang Rubas. Silakan jika ada yang mau sampaikan Kang Rubas. Boleh sambil ngobrol-ngobrol silakan. Ada yang saya mau ngobrol Pak mau izin, boleh nggak? Kang? Boleh silakan. Silakan Pak Nanang atau siapa yang mau menyampaikan? Pak Yudi. Kang Rubas. Ya, Dr. Rina.
Kang Rubes. Silakan. Bu Rina ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Bu Rina, ada yang disampaikan? Kang, ya, terima kasih. Kang, tadi saya udah acung tangan tapi keburu habis waktunya. Kang, ini permasalahan pribadi saya. Kalau, halo? Ya. Ya, kalau lagi di depan itu suka terlalu cepat gitu bicaranya, asam urudul gitu di kepala, pengen keluar semua. Itu gimana ya triknya selain relax tadi? Apa ada trik khusus lagi? Pengen cepet-cepet keluar atau bagaimana gitu? Jadi kadang-kadang udah diingatkan sama peserta, Dok, terlalu cepat gitu. Oh iya, ya maaf. Nanti tengah-tengah cepat lagi. Atau gimana? Minta triknya. Terima kasih. Silakan, Kang Rubas. Oke. Itu memang betul. Itu juga saya alami dulu ya, ketika saya pertama kali menjadi dosen. Saya itu sebelum jadi WDI Suara kan jadi dosen ya di Akper Cianjur. Nah, ya memang lama kelamaan kita akan menjadi terbiasa kalau tadi belajar intonasi ya. Intonasi. Sebenarnya kalau kita ketemu sih ada lembaran sejenis puisi gitu ya. Sejenis puisi di mana di sana itu saya sudah buat bagaimana kita setiap orang praktek membaca puisi tersebut. Ada penekanan harus dipercepat. Kadang memang ada kata-kata juga, ada materi yang harus dipercepat. Kadang di mana yang harus diperlambat, ya. Kadang diayun. Nah makanya itu kalau kita belajar diayun, diperlambat, berhenti sejenak, kadang-kadang ya. Nah, itu memang perlu latihan sering, latihan intonasi bahasanya. Nah, yang paling sederhana latihan intonasi adalah membaca puisi, sering membaca puisi. Ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa bisa bertemu lah. Seperti kemarin saya mencoba, mudah-mudahan COVID segera berakhir. Ya, saya sebenarnya nggak usah mikirin saya apapun, yang penting saya bisa silaturahim, bisa bergabung, saya siap. Ya. Contohnya kemarin dengan Puskesmas Ciamplas Cimahi, satu hari full gitu ya, one day training, one day training how to be a great speaker. Bahasanya great head speaker, GHS, 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 great head speaker. Kita fokus menjadi karena semua ini adalah kita promotor kesehatan. Terbukti ketika sekarang COVID semuanya jadi promotor kesehatan, ya kan? Ya, jadi nanti paling sederhana adalah latihan intonasi. Latihan intonasinya yang paling sederhana adalah sering baca puisi. Ya. Terima kasih. Oke. Yang lainnya silakan. Kawan yang datang ke rumahnya kok tidak positif. Cuma karena kawannya kok pernah ketemu orang tua, dia juga isolasi. Jadi orang yang langsung kontak misalnya. Tangan. Jika ada yang mau sharing atau mau ditanyakan, boleh. Tidak ada? Oh, Pak Nanang silakan. Pak Nanang Awir. Kang Rubas, aduh mohon izin. Mangga, Pak Nanang, mangga. Mohon punten nih teh. Tadi, jadi sebelumnya mohon maaf Pak Maman, Pak Rubas, Kang Iman, saya sampai saat ini belum mengisi visioner yang kedua. Nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya. Dapat kalau insya Allah, kalau praktekan sudah kan alhamdulillah respon dari keluarga, alhamdulillah baik. Cuman saya belum sempat menulis, mengetik karena tadi juga mendadak saya ke Bandung itu. Mendadak, tadi pulang maghrib langsung saya ngejar waktu juga takut terlambat Pak. Terlambat saya pelajaran ini sekarang dulu. Izin Pak yang mau tanyakan ini kendala saya di tempat saya itu memang seperti tadi senior junior di tempat kami ini, tempat kerja kami ini memang sangat tegas Pak terlihat. Yeah. Dan alhamdulillah